Suryani tetanggane nyok kayak bojo karo Asis dadi bakul batakur. Ilango. Makoli. Ilao. Empat se. Coba dah tinggal lukain ini, Pak. Apa maksudnya? Pesok? Gila apa? Apa sih? Bener apa enggak coba Mas itu, Mas? Tengah. Apa? Pamer. Aja nanggung di mana? Pamer. Pengen. Mang juta gadenya. Pamer. Coba pamer tuh li. Ditulis. Intas bukan itu. Air. Sekarang lupa. Lo melu-melu bae wis ngono. Wah. Jebut mengkongi. Dung bae kok sing salah. Lah iya kok. Ning jago belak. Salah bae ana matane badan. Kok iki ana 4 SU. Ya, jangan pelajarannya. Wah, abang gue jadi ini lah. Iya, mau banget. Dulu apa sih, Mas? Kekilat kirta, kamu dewa, kamu Bisa jentik, Mas. Ngali habis konsen bisa. Kekilat kirta, kamu dewa, kamu nisan, kang mingguh ting bongkot, ilau, kang nyapahan, pastikan yen, nabi. Rukus putih kang minggu ting lah kilat Mandel sih. Oh, Mas. Siapa sih, Mas? Sini, Mas, coba, Mas. Sini, bukunya sih. Siapa kalian? Beceret, Bang. Beceret. Dengan siapa? Saya menanyakan kalian siapa? Nama saya Tim Bekasi. Siapa yang memberitahumu datang kemari? Saya datang ke sini dikasih tunjuk sama Tuan Asmi. Udang bisa. Jangan berbohong. Apa buktinya kau datang kemari karena ditunjuk oleh Asmuni? Ya, buktinya saya sampai detik ini Nyampe ke sini. berarti kan saya ada yang menunjukkan. Mas tahu dan masuknya Mas kok. Taruh itu, Mas. Di mana dia? Kok kepo. Mau dipanggilkan? Sama. Panggilkan untukku. Di sini. Mainannya tadi apa, Mas? Tuan Asmi Guru. Asmuni, di sana. Kau sudah terbebas di sana. Saya tidak tahu siapa yang membebaskanku. Benar. Ini bukan makhluknya, saya mana bingung. Kau sudah berhasil membebaskannya, Kisah. Ya, saya membaca kode ini. Berarti kalian sudah berhasil memecahkan sandi ini. Ya, sudah, tadi saya sudah baca kan. Kau yang memecahkan sandi dari segel yang menyegelku di dalam pohon ini. Ya, Bagaimana keadaan Kisah? Baik. Duduklah.
Nama saya Petrus. Oh, Petrus ya. Gimana? Petrus. Di mana manusia yang kau suruh untuk menjagaku di sini? Saya tidak mengetahuinya. Mungkin dia sedang pergi mencari makanan. Jamal. Oh, Jamal sini, Bu. Oh, gila. Sudah lama sekali saya terkurung di dalam pohon ini. Lalu untukmu manusia, apa tujuannya? Kenapa kau bisa memecahkan? Kau bisa membuka segel yang telah mengurungku cukup lama ini. Ceritanya seperti ini, Kisanak. Awal mulanya jadi Sejak kepergian Kisanak dan disegelnya Kisanak di pohon ini, saya itu selalu memikirkan cara, bagaimana caranya agar peninggalan dari Kisanak, secercah kertas yang Kisanak beritahu kepada saya itu bisa saya pecahkan. Namun sangat lama sekali kami tidak bisa menemukan jawaban dari kertas peninggalan Kisanak itu. Lalu saya mencoba, ada seseorang yaitu Jamal, itu berhasil memecahkan beberapa kode dari kertas-kertas yang ada dari peninggalan Kisanak. Dan akhirnya sampai manusia-manusia ini yang berhasil memecahkan semua kode yang Kisanak berikan kepada saya itu, dan berhasil mengambil cawan mulia. Kau berhasil membawa cawan itu. Berhasil. Dan saya tuntut manusia-manusia ini karena saya rasa mereka sudah berhasil lolos dan mereka adalah insan, manusia-manusia yang memiliki kecerdasan, yang telah berhasil menyelesaikan semuanya. Karena saya mengetahui dengan adanya sandi-sandi ini, saya yakin mereka semua berhasil memecahkan ini. Dan ternyata memang benar. Lalu sebenarnya apa tujuanmu manusia? Sebelumnya, saya berterima kasih. Kau sudah mau mengeluarkan saya dari kurungan yang sudah mengurung saya cukup lama ini. yaitu pun Marcel aja. Petrus. Seperti ini Tuan Petrus. Sebenarnya yang saya selama ini ingin lakukan yaitu mencari salah satu saudara saya yang hilang, yaitu Jamal yang menjaga sampean. Jamal menghilang sekitar mungkin beberapa bulan yang lalu. Ternyata dia datang ke Sondemala dengan tujuan untuk mencari anak laki-lakinya yang bernama Novan, yang informasinya hilang di Sondemala sudah sangat lama. Namun Jamal masih punya keyakinan bahwasanya suatu saat putranya yang bernama Novan itu akan kembali. Jadi Jamal itu menghalalkan segala cara agar putranya kembali. Ternyata benar, Jamal memang tidak hilang di Sondemala, namun Jamal berpindah tempat di hutan jambu ini atas petunjuk dari Tuan Asmuni sendiri. Nah, pertemuan saya dengan Tuan Asmuni itu karena sebuah teka-teki kode-kode seperti ini. Saya ikutin sampai akhirnya saya bisa terpecah, dan sampai akhirnya saya masuk ke titik di mana saya ingin mencari tahu kabar sebenarnya apa yang telah terjadi di Sondemala, lalu tujuannya apa, kok sampai banyak orang hilang di Sondemala, lalu mau sampai kapan permasalahan ini akan terpecahkan. Bukan satu orang, dua orang, tiga orang yang sudah mencoba untuk menaklukkannya, namun semuanya gagal dan nihil. Saya harap kami rombongan terakhir yang bisa menguak di balik sebuah misteri mengenai Sondemala ini.
Benar sekali Kisanak. Setelah kepergian Kisanak, sepengetahuan saya, makhluk yang begitu bebasnya keluar masuk atas perintah dari Walaksambikala itu adalah Kisanak sendiri. Dan saya berusaha menghentikan apa yang terjadi di Sondemalang, tidak mampu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Walaksambikala itu? Lalu kemana orang-orang hilang disembunyikan oleh Walaksambikala? Kalau boleh tahu, saya meminta petunjuk untuk melakukan langkah berikutnya, Tuan Petrus. Seperti ini. Saya akan menceritakannya dari awal. Dan saya akan bercerita sesuai apa yang saya tahu. Ya. Tujuan Walaksambikala sampai detik ini, saya tidak tahu apa tujuan dari Walaksambikala. Walaksambikala menciptakan sebuah kehidupan di bawah tanah. Dia menciptakan sebuah bangunan yang teramat besar di dalam tanah, yang mana pintu masuk beserta pintu keluar itu berada di hutan Sondemalang. Bangunan yang diciptakan oleh Walaksambikala begitu luas, megah. Untuk ukuran bangunan yang berada di dalam tanah, ya, kau benar, itu sangat megah. Bangunan itu dihuni cukup banyak makhluk. Terakhir saya mengetahui ada sekitar 145.000 yang tinggal di dalamnya. Berarti gede banget. Sangat besar manusia. 145.000. Ya, Apakah ada bangsa dari manusia? justru itu. Kebanyakan penduduk yang menghuni ruang bawah tanah itu yang dibangun oleh Walaksambikala adalah dari kalangan manusia. Mas, kayaknya yang sabar ini kasusnya. Lalu ceritakan. Oh iya, Mas. Mas. Walaksambikala menciptakan ruangan di bawah tanah itu. Entah untuk tujuan apa. Sampai saat ini saya tidak mengetahuinya. Yang jelas, ketika saya tinggal dan menghuni di dalam tanah itu, saya dan semua penduduk yang berada di sana memiliki kehidupan yang bisa dibilang cukup enak. Segala sesuatu tersedia di sana. Segala aktivitas juga dilakukan di sana. Berjualan di pasar, bercocok tanam, dan yang lainnya. Kami semua melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Seperti biasa. Namun, yang saya herankan dari segelintir, dari banyaknya penduduk yang tinggal di sana, hanya beberapa saja yang mencurigai perbuatan dari Walaksambikala itu. Berarti kau masuk ke bangunan itu mungkin kemarin gunung. Ya mungkin sama sih. Banyak patung kemarin saya ingat cuma angka di 79. Dan di bawah itu masih ada bangunan banyak lagi. Kau benar. Di setiap tingkatan ada nomor yang menandai bahwasanya itu adalah lantai bernomor sekian. Total menjulang ke atas. Kalau tidak salah, itu ada sekitar 250 lantai. Wah, kayak bisa. Dengan luas yang sangat luas. Saya tidak tahu
Welak Sambikala merencanakan apa. Tetapi Welak Sambikala, dia menyediakan semuanya untuk semua yang tinggal di sana, untuk para penduduk. Namun saya mencurigai tentang apa yang dibuat oleh Welak Sambikala. Karena ada aturan, siapapun dari penduduk yang berada di dalam tanah tidak boleh ada yang keluar. Dikarenakan Welak Sambikala mengarang cerita kepada semua penduduk, yang mana cerita itu disampaikan setiap minggu sekali. apa ceritanya? Untuk mengingatkan, Welak Sambikala menceritakan bahwasanya kehidupan di permukaan bumi sudah tidak layak untuk dihuni. Di dalam gedung itu, di dalam ruangan yang bawah tanah itu, juga disediakan sebuah gambar. Namun gambar itu bergerak, seolah-olah menunjukkan keadaan permukaan bumi yang sudah tidak baik. Apakah mungkin dia menginginkan untuk menghancurkan bumi dan membuat kehidupan baru di bawah tanah? Mbah, Saya tidak mengetahuinya juga. lalu lanjutkan, saya butuh banyak informasi. Gambaran itu menunjukkan keadaan bumi yang sudah sangat mengerikan. Tidak ada lagi tumbuhan yang tumbuh, melainkan hanya kayu-kayu kering. Banyak bangkai-bangkai dari manusia maupun hewan yang tergeletak yang ditampilkan di gambar itu. Dan setiap minggu, Welak Sambikala beserta jajarannya mengumumkan dengan suara yang sangat lantang kepada penduduk, "Wahai penduduk, jangan sekali-kali kalian keluar dari ruangan ini ataupun dari tempat ini. Bumi permukaan sudah tidak aman untuk dihuni. Seperti itu terus-menerus dan itu terjadi bertahun-tahun." Saya mulai mencurigai sejak saat itu. Lalu saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa tujuan dari Welak Sambikala terus menyiarkan hal-hal semacam itu. Dan saya mencoba mencari tahu. Ketika itu saya tidak sengaja menemukan sebuah ruangan, yang mana ruangan itu adalah satu-satunya ruangan yang tidak ada penghuninya. Saya mencoba masuk ke dalam dengan susah payah. Saya menemukan di dalam ruangan itu sesuatu yang cukup mengejutkan. Banyak arsip-arsip yang saya rasa itu adalah rahasia dari Welak Sambikala. Yang mana arsip itu adalah sebuah teka-teki semacam ini. Karena waktu saya singkat dan pengamanan di ruang bawah tanah itu sangatlah ketat. Karena seperti ini manusia. Di dalam ruang bawah tanah itu sangat benar-benar ketat. Ada penjaga yang tergeletak di seluruh sudut ruangan itu, dari atas sampai ke bawah. Ada jajaran yang mengurusi semuanya. Lah itu yang ditangkap-tangkap itu? Ini dia. Siapapun yang mencoba untuk keluar dan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Welak Sambikala, mereka semua akan terkena hukum pembersihan. Maksud dari hukum pembersihan itu? Mereka yang menentang
tentang aturan yang sudah dibuat oleh Walaksambikala akan dikeluarkan dari ruang bawah tanah itu, dari bangunan itu, menuju ke permukaan bumi. Dengan ditampilkan sebuah gambar, ketika itu juga orang yang memberontak ataupun mencoba melanggar peraturan yang dibuat oleh Walaksambikala dikeluarkan ke permukaan bumi dengan gambaran makhluk itu akan langsung mati ataupun meninggal dunia. Seolah-olah permukaan bumi benar-benar sudah sangat berbahaya. Padahal itu hanya tipuan saja. Saya sudah menjadi buktinya. Saya sudah mencoba memberontak keluar tanpa ketahuan. Nyatanya bumi masih sangat layak dihuni. Berarti waktu Banyak tumbuhan hijau. dikeluarin ini maksudnya dipertontonkan dalam Ya, video. Saya tidak tahu sihir apa yang digunakan. Yang jelas gambaran itu tersedia di semua sudut dari ruangan bawah tanah itu. Pinter itu teknologi ini loh. Mana canggih. juga kayak proyektor gitu mas. Iya. Dan menggambarkan seolah-olah bumi itu gersang penuh gas beracun dan sudah tidak layak huni. Namun itu hanya untuk menakut-nakuti warga di dalam ruangan itu. Iya. Padahal nyatanya buminya masih Ini yo, Tetapi yang saya heran, ini yo kang. kami semua yang hidup di bawah tanah diperlakukan dengan baik selagi tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Walaksambikala. Kami hidup dengan kecukupan. Apa saja yang kami butuhkan tersedia di sana. kira-kira apa saja yang ada di dalam bangunan bawah tanah itu? Jual beli? Ada. Pasar? Ada pasar di dalam sana. Pertanian Ada berarti berada itu? di bawah, yang paling bawah. Apa itu? Pasar dan pertanian. Mas, orang rumpun mas, tidak mengada-ada. Sekolah-sekolah ada pendidikan bagaimana? Semuanya ada. Sampai kedokteran ada. Bahkan Walaksambikala sudah menyediakan guru untuk mendidik anak-anak mereka yang sudah dilahirkan. Namun masalah kelahiran ini juga diatur oleh Walaksambikala. diatur maksudnya dikasih jatah. Ya, KB setiap pasangan yang sudah menikah, yang tinggal di bawah tanah, diberi jatah untuk melahirkan keturunan oleh Walaksambikala adalah 1 tahun sekali. Itu pun melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Para pasangan itu harus mengajukan sebuah surat kepada Walaksambikala. Ketika Walaksambikala sudah menurunkan persetujuannya, mereka baru boleh Mendapatkan meneruskan keturunan. izin hamil. Benar sekali. Saya tidak tahu, mungkin saja Walaksambikala melakukan hal itu supaya ruangan dengan jumlah ukuran sekian tidak penuh dihuni oleh penduduk-penduduk yang baru. berarti setiap itu ada sensusnya gitu. Ada apa sensusnya mas? Udah mengecek itu loh, udah kelebihan apa enggak ya? Intinya, kelahiran yang berada di dalam tanah itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Walaksambikala dan para jajarannya. Tetapi yang aneh di sini, kelahiran di sana diatur, namun kedatangan warga baru dari permukaan bumi yang Walaksambikala mengatakan adalah warga bumi yang masih selamat, itu mau berapapun jumlahnya, Dimasukkan. dipersilahkan oleh Walaksambikala masuk ke dalam dengan jaminan hidup mereka akan aman, dengan jaminan hidup mereka tidak akan kelaparan, dengan jaminan semua kebutuhannya tercukupi. Baik. Jika memang itu adalah sebuah kehidupan dan kau mengatakan banyak sekali dari bangsa manusia, berarti kan jika memang bangsa
banyak dari bangsa manusia, berarti kan di sana harusnya ada kebutuhan seperti oksigen, pencahayaan, makanan. Itu yang saya herankan. Saya menyebutnya mahakarya dari Welas Sambikala karena mustahil bisa menciptakan sesuatu yang sangat megah di dalam dengan kebutuhan manusia yang cukup banyak. Salah satunya adalah untuk bernafas. Itu sudah sangat tersedia di sana, sangat melimpah. Pencahayaan di sana tidak ada yang namanya ruangan gelap. Semua terang. Ber-AC. AC-nya tidak. Saya tidak tahu. Kipas angin. Sesuatu yang mendinginkan di suatu ruangan. Seperti ini manusia. Kondisi di dalam ruangan yang berada di dalam tanah itu sangat pas, sangat memadai untuk kehidupan, sangat menunjang untuk kehidupan selanjutnya. Bahkan umur manusia yang seharusnya mungkin di angka 60-70 ketika mereka hidup di permukaan itu sudah mendekati hari kematiannya. Di sana tidak. Umur mereka cukup panjang, Ratusan tahun. ada yang mencapai sekian. Aduh, ini pemecahannya lumayan ribet ini. Tetapi satu hal yang saya yakini, ada rencana besar yang sudah disiapkan oleh Welas Sambikala. Kenapa dia mengarang cerita seolah-olah bumi di permukaan tidak layak untuk dihuni? Ini yang sampai saat ini saya belum mengetahui apa rencananya. Yang terpenting saya sekarang paham maksud dan tujuan kenapa Welas Sambikala meminta banyak sekali manusia hilang di dalam Sondemala itu, mungkin dimasukkan ke dalam ruangan di bawah tanah itu. Mungkin saja kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan kenapa saya berhasil keluar sebelumnya tanpa diketahui oleh pihak dari Welas Sambikala? Saya berhasil keluar dengan buku yang tersimpan ataupun arsip yang tersimpan di ruangan rahasia. Dengan bekal itu, saya mencoba menelusuri. Dengan panduan buku itu, saya berhasil keluar ke permukaan. Namun, itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu, pihak dari Welas Sambikala mengetahui bahwasannya ada penduduk yang kabur. Yang kabur bersamaku berjumlah 4. Salah satunya saya. Kami berpisah ketika sudah berada di permukaan bumi. Dikejar-kejar. Ya, kami dikejar-kejar. Saya tidak tahu bagaimana nasib mereka. Lalu dengan kitab yang kau maksud itu ada di mana saat ini? Mungkin banyak sekali petunjuk-petunjuk lain dari kitab itu. Itu dia. Saya hanya membawa salinan. Sedangkan buku ataupun arsip ataupun kitab yang lengkap sudah dibawa oleh sahabat-sahabatku. Maka dari itu, saya meninggalkan beberapa yang masih saya ingat dan saya letakkan di Sondemala berupa teka-teki, karena saya pun tidak mengetahui apa maksud dari teka-teki itu. Menurutmu manusia, apa rencana yang akan dilaksanakan oleh Welas Sambikala? Kalau itu saya belum tahu persis karena saya belum meneliti. Cuma saya membutuhkan 3 temanmu yang telah pergi, dikarenakan mungkin saja kau hanya mengetahui sebatas ini. Ya,
bisa jadi temanmu itu Wan bisa mengetahui lebih dalam lagi, dan yang satunya lagi tahu lebih dalam lagi. Kita kumpulkan informasi itu dari beberapa sumber itu, kita runcingkan jadi satu, mungkin bisa kita akan menemukan sedikit celah maksud dan tujuan, terus cara penanganannya, lalu sistem yang nanti akan kita buat untuk menyerang dari si Welek Sambikala. Seharusnya kalaulah mereka selamat dari kejaran pihak dari Welek Sambikala, seharusnya mereka sudah mempelajari apa isi yang berada di dalam arsip itu. Nah, arsip itu termasuk arsip penting. Saya rasa itu sangat penting, karena Welek Sambikala mengumumkan apa saja yang dia tahu. Tetapi di ruangan itu yang tersimpan ratusan arsip tidak pernah diumumkan kepada penduduk oleh Welek Sambikala. Dan saya berhasil membawa satu arsip itu. Berarti kan poinnya di sini gamblangnya seperti ini ya Tuan Petrus. Welek Sambikala memiliki sebuah kehidupan di dalam bawah tanah, dan di situ banyak sekali ditinggali oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Ya, dengan kehidupan yang layak, serta dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni yang diberikan terhadap mereka yang masuk ke dalam bangunan itu. Iya. Bahkan tidak cukup di situ, di bangunan itu juga ada mungkin tadi katakan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan segala macam yang ada di sana. Namun Welek Sambikala selalu berlindung dengan kata bumi sudah tidak aman untuk ditinggali karena sudah berbahaya karena mengandung banyak sekali racun. Ya, katakanlah seperti itu. Tidak cuma dikatakan saja, namun Welek Sambikala dengan sihir hebatnya menempelkan gambar itu, video itu mungkin di setiap dinding-dinding per lantai, agar semua warga di dalam bangunan itu merasakan tenang, iya benar, tidak bergejolak, dan siapapun yang melanggar semua peraturan terkena hukuman pembersihan, yaitu dengan cara dikeluarkan dari bangunan itu lalu ditampilkan di dalam layar dan seolah-olah orang itu langsung mati. Benar ya, gampang ya. Terus yang ketiga, banyak yang menikah di sana namun dibatasi perihal keturunannya. Namun siapapun yang mau masuk dari luar bangunan itu, golongan manusia berapapun jumlahnya ditampung. Benar, dengan warga bumi yang selamat. Itu alibinya. Tetapi manusia, walaupun semua tersedia, walaupun semua sudah disediakan oleh Welek Sambikala, tetapi para penduduk yang tinggal di bawah tanah akan terancam kebosanan. Pastinya. Ya kalau nanti nggak ujung-ujungnya diapakan. Nah, saya 2 hari dia bosan. Kalau bisa, yang hilang itu loh. kita harus membebaskan semua penduduk yang terkurung dan menganggap kehidupan di sana jauh lebih baik ketimbang di permukaan bumi. Kita harus selamatkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati perlahan dengan segala kemewahan yang sudah diberikan oleh Welek Sambikala. Ya berarti ada juga yang sudah sampai mati di sana ya? Banyak sekali. Apakah ada kuburannya? Tidak ada. Oh, diabukan ya? Semua yang terkena hukum pembersihan di sana, ataupun semua yang mati karena sudah menemui ajalnya secara alami ataupun tidak, Welek Sambikala langsung membawa semua mayatnya ke permukaan bumi. Seperti itu manusia. Saya hanya mengetahui, hanya sampai situ saja. Saya pun akan mencari tahu hal yang lain
yang masih disembunyikan oleh Welas Sambikala. Jadi sampean wis suwe ning kayu kene. Saya sudah cukup lama di dalam. Untung saja ada dia. Ya waktu itu pada saat penyegelan, saya benar-benar menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya yang disegel di hutan ini dan di pohon ini. Karena saya berpikir hanya di sanalah yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di hutan itu. Maka dari itu saya berusaha mencari cara untuk membuka segel ini, namun saya tidak bisa. Untung saja ketika dalam proses saya ditangkap, saya masih sempat untuk memberikan arsip itu kepada dia. Nah, kalau sekarang kan sudah jelas gamblang. Tugas kita nanti tinggal mengumpulkan informasi lagi. Itu yang nyari yang 3. Kita harus mencari informasi mengenai teman dari sana. Ya, sama ini Tuan Asmuni. Si siapa tadi? Jamal suruh pulang. Iyalah. Bikin geger. Iya dicariin, udah lama banget. Seperti ini manusia. Jamal, jika tidak berada di sini dan berada di rumah, itu selalu mendapatkan bisikan untuk membawakan 2 tumbal. Oh, berarti dia sudah pernah menemui makhluk untuk... Oh iya. Menemui dukun ya? Ya, seperti itulah. Dia harus membawakan 2 tumbal untuk mengembalikan putranya. Namun sampai detik ini, Jamal sudah melakukan itu, tidak juga kembali. Berarti kan kudu si Jamal di itu dulu, Mas. Jika memang bersihkan dulu. Jamal berada di sini, dia lebih tenang, dia lebih adem pikirannya. Percuma kalau misalkan pulang, tapi selalu dapat bisikan. Malah kok nanti di sini. cikap itu. Cikap. Pada kandi yo, cikap yo. Bisikan yang membisiki Jamal adalah jajaran dari Welas Sambikala. Percuma, mereka sudah mengetahui bahwasannya kalian berada di sini. Kau tidak akan bertemu dengan Jamal. Kalau Welas Sambikala masih berdiri tegak, itu akan percuma. Kita tumbangkan dulu pemimpinnya, baru kita menyelamatkan semua yang terkena pengaruh dari Welas Sambikala. Sudah, saya akan mencari Jamal lebih dahulu. Ya, silakan. Ya. Siapa tahu dia sedang mencari makan atau bagaimana. Terima kasih. Jangan singso terus nanti garing. Halo, Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan. Nanti jika saya butuh informasi apa-apa, nanti saya akan panggil panjenengan lagi, Tuan Petrus. Baiklah. Saran saya untuk saat ini, jenengan jangan berada di lokasi ini lagi. Takutnya nanti ada pengecekan mengenai segel ini. Tiba-tiba kenapa terbuka. Mending Tuan Petrus pergi dan berganti pakaian, ya sedemikian rupa. Seperti itu ya. Baiklah. Sebelumnya saya terima kasih kepada Apa nggak Pak, kalau misalkan ada yang ngecek di sini dan Duduk na yang mau tadi pun gak udah dia. Duduk awalnya mau tadi yo. Nanti saya punya rencana. Mau tapos subuh nama beli meringun. terima kasih anak muda. Nah kayak gitu kan belum ini tuh terus. Saya sudah terkurung di pohon cukup lama. Biar silaturahmi kita tidak terputus. Ya, ikutlah denganku. Maka saya akan mengantarkan suatu tempat. Yang mereka jurang ya sih. Cucuk apa? Kok mau jelas lagi tong. Sibuk dia sih. Jamannya udah kerasa Mas? sunatan. Ini juga misalnya. Itu dulu kepikiran mikir. Intinya dibisikin. Siapa yang dibisikin? Jamal makanya enggak kalau pulang itu. Yuk, Allah. Santos.
Orang si Jamal kenapa itu kalau di rumah nggak betah? Ya tadi Mas Liam Tidak ada yang nyilin satu. Sering dapat bisikan. Jadi silaturahminya terputus. Kadang-kadang bisikannya Kita bahaya juga di sini. kayaknya pun mas. Orang mas orang ditutup apa mas? Mas ben seolah-olah masih ada. Malah mencurigakan. Oh. Jamal bisikannya ini satu sih mas. Baik teman-teman, yang terpenting sementara kita sudah tahu sedikit lah informasi mengenai apa yang dilakukan oleh Weloh Sambikala. Kita akan minggir dari tempat ini terlebih dahulu. Tadi kan nanya, Pak namanya siapa? Karena aman udah. Aman ya. Bisa dipanggil Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Pak? Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam hormat. Ya kira siapa nih, Bah? Sing setuju kudu bengi manis apa gue? Ngopo dhewek kan ngono. Satu sing penting gue. Ngrep bae ku. Satu. Yo. Langsung